penting mana SKB sama SKD, berhenti di situ, ya udah yang menjadi tolak penilaiannya di situ. Tidak ada jawaban benar atau salah. Semua jawaban akan mendapatkan skor. Disiapkan jauh-jauh hari untuk mulai latihan. Apa sih yang bisa memudahkan kita? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem kelulusan seleksi CPNS penjaga tahanan, dalam hal ini sebagai calon Polsus PAS. Ini ya, pesan dari saya. Jadi, jangan berbuat sesuatu jika tidak diniatkan dengan memberikan yang terbaik. Lebih baik mundur dari sekarang sebelum teman-teman jauh melangkah. Sudah niatkan dulu dari sekarang memang untuk sesuatu yang terbaik. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sistem kelulusan seleksi. Nah, di dalam seleksi itu, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam seleksi itu secara umum ada 4 seleksi. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, yang kedua seleksi kemampuan dasar, yang ketiga seleksi kemampuan bidang, dan yang terakhir adalah seleksi pemberkasan. Nah, mungkin dari teman-teman semua mungkin sudah ada yang tahu kaitannya dengan ini, tapi untuk pembahasan kali ini saya hanya ingin membahas tentang covernya aja ya, tidak masuk ke teknis yang paling dalam, tapi saya memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait tahapan-tahapan apa aja yang perlu dilalui. Itu aja. Ketika nanti pembahasan yang lebih dalam atau lebih lanjut, nanti akan kita bahas di kelas berikutnya di pertahap. Nanti pembahasannya akan kita bahas di pertahap. Jadi harapannya dengan ini semua, teman-teman mempunyai pemahaman terlebih dahulu sebelum teman-teman jauh melangkah menuju tes itu sendiri. Jadi di dalam proses seleksi calon CPNS penjaga tahanan itu ada 4 tahapan ini. Nah, di sini kita bagikan dari yang seleksi, 4 seleksi ini ada 2 tahapan seleksi, di mana seleksinya menggunakan sistem gugur. Jadi ketika teman-teman gugur di tahapan seleksi ini, teman-teman adalah tidak bisa melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya. Nah, untuk yang seleksi menggunakan sistem gugur itu adalah seleksi administrasi dan seleksi kemampuan dasar. Nah, seleksi administrasi ini termasuk dalam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi teman-teman ketika mendaftar. Misalkan EKTP, akta, kesesuaian nama, ijazah, dan seterusnya. Itu ada di seleksi administrasi. Jadi ketika teman-teman gagal dalam proses administrasi, teman-teman tidak akan mungkin untuk mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD. Jadi itu poin pentingnya. Juga demikian, dari seleksi SKD ini juga menggunakan sistem gugur. Nah, dari SKD ini sendiri, yang masuk ke dalam tahapan seleksi SKD ini adalah sebanyak 3 kali formasi. Jadi ini dicatat ya teman-teman. Ketika teman-teman tidak lolos di SKD ini, maka teman-teman tidak akan mungkin melanjutkan kepada tahapan seleksi kemampuan bidang. Next, yaitu seleksi kemampuan bidang ini. Tahapan seleksi ini menggunakan tahapan penilaian akumulasi. Jadi di tahapan seleksi kemampuan bidang SKB ini sudah tidak menggunakan sistem gugur. Jadi penilaiannya adalah kumulatif, mulai dari seleksi SKB 1 dan SKB 2. Oke, next. Kalau saya bertanya, lebih penting mana SKB sama SKD? Nah, ini yang perlu teman-teman luruskan. Bahwasannya penting mana SKB sama SKD? Dua-duanya sama-sama penting. Ketika teman-teman tidak lulus SKD, teman-teman tidak mungkin lulus ke SKB. Dari tahapan seleksi ini tidak ada yang lebih penting mana, tapi semuanya sama-sama penting. Itu harus diluruskan dari teman-teman. Jadi untuk mempersiapkan seluruh tahapan tes, maka teman-teman harus menyiapkan semuanya. Nah, untuk pembobotannya sendiri, itu untuk penilaian SKD 40% dan SKB 60%. Nah, untuk seleksi kemampuan dasar itu ke SKD ya,
Itu yang akan dilakukan tes adalah tes karakteristik pribadi atau TKP, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk skor ambang batas yang harus skor ambang batas di sini adalah nilai yang harus dipenuhi teman-teman untuk dinyatakan lolos dari ambang batas. Jadi ambang batasnya untuk TKP itu 126, untuk TIU 80 dan TWK 60. Ini berdasarkan peraturan seleksi 2019. Untuk 2017 juga berbeda. Nah, ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat tahun rekrutmen. Jadi ini ambang batas yang harus dipenuhi teman-teman. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri, karakteristik pribadi itu terdiri dari 35 poin, 35 soal ya. Tes intelijensi umumnya 35 soal dan tes wawancara kebangsaan 30 soal. Dengan mendapatkan skor, jika benar semua, skor maksimal itu adalah 500 dan TKP sendiri 35 dengan skor nilai 175, TIU sama, dan untuk TWK 30 soal dengan skor 150. Jadi ini yang harus teman-teman penuhi. Tes karakteristik ini tidak ada jawaban benar atau salah. Semua jawaban akan mendapatkan skor. Namun di sini soalnya akan mengarah kepada kecenderungan teman-teman dalam menduduki profesi. Jadi lebih kepada calon pegawai ini, calon ini cenderung ke sini, sudah memenuhi apa yang kita butuhkan. Jadi soalnya untuk TKP ini tidak benar salah, jadi dia lebih mengarahkan kepada profesi yang nanti akan diduduki, yaitu sebagai PNS gitu. Jadi kalau yang intelijensi umum dan wawasan kebangsaan ini, kalau salah 0, tidak dijawab juga 0, dan tidak ada pengurangan nilai ketika jawaban salah. Oke, next. Dalam seleksi kemampuan bidang atau kesemapta SKB, itu terdiri dari 2 tes, yang pertama SKB 1 dan yang kedua SKB 2. Untuk kesamaptan A terdiri dari lari 12 menit dan kesamaptan B terdiri dari pull up, push up, sit up, dan shuttle run. Untuk SKB 2 yaitu terdiri dari wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Nah, untuk komposisi penilaian SKB, SKB 1, kesamaptan A lari 12 menit, ini mempunyai pembobotan sebanyak 50%. Dan untuk kesamaptan B, pull up, push up, sit up, shuttle run, hasil nilainya ditambah dibagi 4 dikali 50%. Saya sarankan untuk teman-teman, karena melihat dari pembobotan ini lebih banyak di lari 12 menit. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan lari 12 menit. Karena untuk di kesamaptan B, ini masih dibagi 4 antara kesamaptan B yang terdiri dari ini. Ini akan dibagi 4 dulu, skornya baru dikali 50%. Itu ya. Untuk SKB 2, wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan ini tidak ada yang tahu. Ini yang tahu adalah dari penguji itu sendiri. Mereka mempunyai kriteria yang tidak dipublikasikan kepada kita ya. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Namun nanti untuk kiat-kiatnya, untuk lolos ini saya punya kiat-kiat bagi teman-teman yang akan saya bahas nanti ketika pembahasan di kelas SKB. Lebih khusus untuk membahas tentang SKB ya. Nah, untuk pembobotannya sendiri, untuk SKB ini dibagi menjadi 2. Komposisinya terdiri dari SKB 1 36%, SKB 2 24%. Jadi total SKB ini 60%. Setelah apa yang sudah dilakukan hingga berada pada saat ini, mulailah dengan menetapkan target. Jadi setelah teman-teman tahu komposisi-komposisi yang sudah saya bagikan kepada teman-teman, yang sudah saya paparkan kepada teman-teman, mulailah teman-teman fokus untuk mengejar target. Oke ya, jadi sudah paham
Mungkin target dari teman-teman mungkin skor SKD 400 lebih, lari 12 menitnya sudah mulai terukur, push up-nya sudah mulai terukur, pull up-nya juga begitu, dan seterusnya. Setelah teman-teman mempunyai target ini, teman-teman harus konsisten terus-menerus berlatih. Oke, itu aja untuk paparan hari ini. Silakan untuk pertanyaan, saya beri kesempatan. Ada perbedaan sedikit sih antara SKB laki-laki dan SKB perempuan. Jadi ada sedikit perbedaan. Caranya untuk mengirim berkas administrasinya lewat PO Box atau secara langsung ya. Nah, ini terkait pengiriman berkas. Kalau setiap tahunnya berbeda, jadi nanti kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada tahun rekrutmen. Jadi untuk tahun 2017, waktu aku dulu, itu melakukan pengiriman berkas lamaran itu melalui pos ya. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya itu sudah tidak lagi, tapi mereka menggunakan unggah data yang sudah unggah data melalui laman yang sudah ditentukan. Jadi yang kemarin kita bahas mulai dari ukuran dan ketentuan-ketentuannya itu yang harus diperhatikan sehingga teman-teman bisa lolos administrasi. Jadi untuk yang pengirimannya itu melihat aturan tahun rekrutmen. Jadi berbeda-beda gitu. Tapi untuk kondisi saat ini mungkin kedepannya karena sudah kemajuan teknologi mungkin sudah tidak ngirim berkas lagi, hanya mengupload. Baru ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus gitu ya, lulus administrasinya, teman-teman dilakukan verifikasi berkas. Nah, ketika teman-teman melakukan verifikasi berkas, maka teman-teman hadir ke tempat kantor wilayah atau tempat di mana diselenggarakan seleksi itu, dan di sana dilakukan verifikasi berkas mulai dari berkas asli sama pengukuran tinggi badan. Kalau SKB 1 dan SKB 1 dalam satu hari. Untuk SKB 1-nya biasanya dilaksanakan dalam satu hari ya. Dan SKB 2 dilaksanakan beda hari, biasanya begitu. Oke, ada lagi? Nah, baik, pertanyaannya bagus. Dari ketika tes lari, itu bukan dihitung berapa putaran ya, tapi dihitung berapa panjang dalam 12 menit itu. Jadi untuk lapangan di lokasi tes itu biasanya nanti punya standar. Jadi minimal lapangan itu biasanya panjangnya 400 meter dalam satu putaran. Bukan. Itu kaitannya sama lari sprint atau enggak. Jadi kalau larinya sprint apa pelan apa gimana Kak? Itu tergantung teman-teman. Teman-teman kan yang tahu kondisi tubuh teman-teman. Jadi bebas mau masuk lapangan langsung sprint atau di awal cepat, di belakang pelan, atau di awal pelan, di akhir cepat. Jadi itu tergantung strategi dari teman-teman sendiri. Nah, untuk berapa sih Kak kita bahas ini ya, bahas kalau SKB berapa gerakan. Jadi untuk mendapatkan nilai 100 itu, lari 12 menitnya itu adalah sekitar 3.450 meter, itu dapat 100. Untuk pull up 17 gerakan, untuk sit up 40 gerakan, push up 42 gerakan, dan shuttle thrust 16,2 detik. Ya. Untuk yang perempuan ada sendiri lagi. Jadi nanti beda ya antara laki dan perempuan. Untuk perempuan larinya 3.095 meter dalam 12 menit. Terus chainingnya itu 72, sit up-nya 50, push up-nya 37, dan shuttle run-nya 17,6. Itu nilai maksimalnya.
Samapta A dan Samapta B itu biasa teman-teman hanya diberi jeda waktu istirahat itu sekitar 5 menit, selebihnya lanjut gitu. Dan strateginya bagi teman-teman itu, teman-teman harus bisa memanajemen energi teman-teman sehingga tidak habis dalam satu tes aja. Tergantung teman-teman kan, tahu kondisi teman-teman, yang tahu teman-teman, kemampuan teman-teman gimana gitu. Saran saya teman-teman kalau sudah tahu ukurannya sampai mana, jadi ketika ada kelemahan teman-teman harus bisa ini disiapkan dari sekarang. Ketika lari di pertengahan terus pingsan gitu ya. Nah, itu berarti ya sudah berakhir di ketika teman-teman pingsan. Jadi nggak ada yang namanya pengulangan. Makanya ketika ada seperti ini kan kita harus siap gitu ya. Menyiapkan dalam arti kesamaptaan itu lebih kepada kesiapan fisik kita untuk melakukan aktivitas gitu ya. Jadi kenapa kok bisa semaput gitu ya? Padahal kan udah waktu diuji gitu. Berarti kan kalau semaput berarti kemarin-kemarinnya belum pernah latihan atau kaget atau gimana atau nggak tahu gitu ya. Sehingga inilah yang membedakan. Jadi ketika teman-teman mau tes ya disiapkan jauh-jauh hari untuk mulai latihan. Apa sih yang bisa memudahkan kita biar lolos dalam ujian dan seterusnya gitu ya. Nah, ya. Kalau seperti itu masih boleh, tapi untuk di tahapan larinya sendiri sampai waktu habis tetap berhenti di situ, ya udah yang menjadi tolak penilaiannya di situ. Tapi untuk lanjut SKB berikutnya mungkin sudah sadar ya, sadar kembali, ya itu bisa bisa lanjut lagi. Ya jangan sampai lah ini terjadi kepada teman-teman. Semoga semua nanti lancar gitu ya. Izin bertanya Kak, adakah kelas tentang pembahasan materi SKD dan soal-soal terbaru? Nah, untuk pembahasan soal-soal ini nanti saya upayakan teman-teman kita akan membahas itu ya. Tapi saya untuk kelas SKD-nya sendiri saya itu kemampuannya masing-masing teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh saya menyarankan kepada teman-teman untuk bisa mungkin mencari referensi-referensi mungkin dari buku-buku yang dijual gitu ya. Secara pribadi saya tidak pernah menyarankan teman-teman menggunakan buku apa. Jadi ini tidak ada yang pasti. Sehingga nanti di sana itu yang lebih jelas adalah materinya meliputi ini aja. Jadi kalau yang terbaru dan terbaru itu sebenarnya hanya yang dilakukan oleh para penjual produk gitu ya. Sebenarnya secara keseluruhan itu sama. Nanti untuk soal TIU ya sekitaran ini aja gitu. Nanti memang semacam bank soal gitu ya. Jadi kita nggak ada ini di mana gitu nggak ada. Jadi semua itu bank soal yang meliputi ini aja gitu ya. Izin bertanya untuk tes psikologi itu memang ada atau tidak? Tidak ada. Jadi kita tidak ada tes psikologi. Kalau ada tes psikologi, pasti saya sudah sebutkan di materi tadi. Nggak ada. Kalau untuk penjaga tanah tidak ada tes psikologi. Maaf, izin bertanya Kak Mas sebelumnya, kalau membahas yang kemarin soal teman saya, saat pendidikan selama 3 bulan itu apa kita digaji Kak? Ya, selama kita sudah dinyatakan lolos atau berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil, itu gaji kita diberikan semua. Jadi tidak ada yang tidak diberikan, jadi kita full digaji dan mendapatkan fasilitas sebagai calon pegawai negeri sipil. Tenang aja. Oh ya, ketika teman-teman lolos, itu teman-teman masih mengikuti masa uji coba ya, selama 1 tahun, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin gitu ya. Jadi bertanya Kak, pengalaman Kakak soal SKB setiap tahunnya itu beda jauh atau masih satu cakupan? Di SKB itu untuk standarnya pun itu sudah ada aturannya, jadi tidak berbeda. Nah, untuk sudah lolos itu teman-teman sudah bebas ya, nggak ada mes, tergantung nanti kebijakan di mana teman-teman berdinas. Jadi ada sebagian
tempat kerjanya teman-teman itu ada yang disediakan rumah dinas, ada juga yang tidak. Jadi tapi kebanyakan tidak disediakan mes ataupun rumah dinas. Jadi teman-teman kos maupun kontrak atau di rumah saudara atau intinya bebas lah terlepas dari kedinasan gitu. Udah ya. Baik, kalau sudah jelas, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, pembahasan sistem kelulusan seleksi pada sore hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang sesuai gitu ya. Terima kasih kembali. Ya, dadah.